98,9 Solar FM News Traffic and Music. Baru aja ada Ahmad Band yang saya mainkan untuk kesempatan kali ini Sobat Sonora. Saya mau ngomongin soal musisi yang legend yang belum lama ini juga baru aja merilis sebuah single berjudul Sumpahku kalau nggak salah di 30 Desember 2022. Anak-anak lama pasti tahu lah satu sosok ini, satu orang ini siapa. So please welcome, saya menyambut dengan senang hati ada Mbak Frida Luciana. Halo Mbak. Halo juga Mas Bayu, apa kabar? Piye kabarnya Mas? Oh saya sangat tuh ya. Mbak Frida pripun kabarnya? Alhamdulillah saya juga Mas. Dari Semarang ya Mbak ya dulu ya? Lahir di Semarang ya dulu ya? Aku lahir di Semarang loh. Tapi Oh. aku jangan ditanya-tanya soal Semarang ya, karena aku cuma numpang lahir doang. Saya kira sempat tinggal lama di Semarang, Mbak. Enggak. Jadi waktu itu ceritanya Papa sama Mama kan dua-duanya lagi jadi calon hakim tuh. Oke. Terus kan Papa waktu itu lagi Cakim di Salatiga, Mama di Pekalongan. Nah, terus ceritanya aku nggak mau lahir-lahir, jadi udah 3 hari ketuban pecah. Terus akhirnya dokternya bilang, wah ini harus dibawa ke rumah sakit provinsi gitu. Jadi makanya lahirlah aku di rumah sakit Dokter Karyadi di Semarang. Dekat kantor, berarti. Ceritanya. Dekat kantor saya. Oh ya, Iya, deket banget, Mbak. Deket banget, Mbak. Well, tetanggaan berarti kita. ya, saya mau ngucapin selamat dulu ya, congratulations. Akhirnya sih Mm-mm. berjudul Sumpahku. Ini betul ya, dirilis di tanggal Yes. 30 Desember 2022 ya? Bener banget, bener banget. Dan itu dirilisnya ketika aku sedang terbaring di rumah sakit. Jadi aku lagi opname tuh ceritanya merilis lagu Oh, itu. oke. Sekarang gimana Mbak rasanya setelah merilis lagu ini yang bisa dibilang ini tuh apa ya? Kan udah beberapa bulan dirilis gitu kan. Terus akhir Sebulanan lah ya, sebulan lebih lah ya. bulan lebih lah, sebulan lebih dirilis. Terus apakah Betul. excitementnya masih sama, rasa deg-degannya, senengnya segala macam masih sama kah sama waktu itu? Sama banget. eh Excited banget. Soalnya kan kayak kemarin aku baru syuting video klipnya tuh, baru syuting musik videonya. Nah, jadi lagi deg-degan nungguin hasil musik videonya nih sekarang gitu. Jadi selalu ada sesuatu yang baru gitu loh dari album ini, sorry, dari single ini gitu yang untuk aku rilis dan promosikan buat semua pendengar dan penikmat musik Indonesia. Jadi ya masih so excited sih Mas Bayu. Oke, tadi sempat sempat kelepasan ngomong album, memang ini rencana dari kedepannya bakal bikin album Mbak? Atau EP gitu? Aduh, tahu aja nih. Aduh, jadi bikin bocoran di Sonora gitu ya. Yang tahu. Jadi, aduh, ya. Doain ya, doain banget dan minta supportnya dari saudara Sonora semua gitu ya. Khususnya juga tim Sonora pastinya, Yap. khususnya di Sonora Semarang. Jadi, aku tuh ada planning untuk bikin merilis single secara berkala gitu. Yang tentunya nantinya pasti akan aku kompilasikan menjadi sebuah album. Ya, jadi bocor nih hari ini. Mbak, saya udah dengerin lagunya Sumpahku ini beberapa kali Oke. dan Mhm. saya selalu kalau setiap kali interview musisi itu ataupun performer atau musisi band solois dan segala macam saya selalu memulai Mhm. dengan Mhm. sebuah testimoni dari lagu yang sudah dirilis gitu. Saya sudah mendengarkan lagu Oke, ini oke, oke, oke. dan yang saya dapat dari lagu ini adalah lagu ini kuat sekali dengan unsur apresiasi ke seseorang. It could be untuk ke anak, ke sahabat, ke pasangan ataupun yang lain. Dan lagu Benar banget. deep sekali, dalam banget gitu, dan tone-nya bisa dibilang kuat sekali dari aksen nyanyinya, terus feeling yang di dalamnya itu apa ya terdeliver secara kompleks sekali di dalam lagu ini. Ini bisa diinterpretasikan sebagai lagu yang sedih, bisa juga diinterpretasikan sebagai lagu yang dalam untuk mengapresiasi seseorang. Bisa dibilang juga ada sisi yang mungkin diinterpretasikan kehilangan seseorang terus mengenangnya gitu. Nah, itu memang emosi yang pengen disampaikan dari lagu Sumpahku ini, Mbak. Aku senang banget ini. The way you interpret my song. Mhm. Jadi Bayu bener banget. Actually, Mas Bayu udah bisa merangkum lah apa sebetulnya ingin aku sampaikan melalui lagu Sumpahku ini gitu. Karena lagu ini sebenarnya sifatnya universal ya. Tadi Mas Bayu sempat mention dan itu bener banget. Bisa aja lagu ini untuk seseorang yang sudah tiada kemudian mengenang kembali dengan menyanyikan lagu ini, tapi juga bisa ini adalah sebagai wujud ekspresi betapa sebuah cinta yang abadi, di mana cinta pertama dan cinta terakhir itu nggak akan pernah hilang walaupun orangnya udah nggak ada gitu ya. Dan cinta ini tuh bisa aja Ya. cinta antara sepasang kekasih, Mhm. tapi bisa juga cinta seorang anak kepada orang Mhm. tuanya, wujud cinta kasih sayang orang tua kepada anaknya juga yang sepanjang masa. Mhm. Bahkan
Yang menarik juga ada salah satu sahabat saya yang interpretasikannya sebagai bentuk cinta yang abadi dan sesungguhnya itu adalah cinta kita kepada Tuhan atau Ya. kepada yang Maha Pencipta gitu loh. Jadi lagu ini alhamdulillah memang yang aku inginkan sejak awal tuh bisa relate dengan siapa aja, bisa mewakili perasaan siapa aja. Tapi memang cinta ini adalah cinta yang serius ya gitu, yang dalam gitu kan. Bukan cinta memang bukan cinta remaja yang kasmaran berbunga-bunga gitu ya. Jadi memang kesannya sedih, tapi sebetulnya hmm, nggak sekedar sedih sih, tapi dia apa ya, dia kayak mewakili kedalaman cinta yang ingin disampaikan, bagaimana sejatinya sebuah cinta abadi gitu deh, cinta pertama, cinta terakhir, Makanya saya bilang itu selamanya. lagu ini tuh deep banget gitu. Secara dari Banget, the way you sing this song, Mbak, kayak aksen-aksen di iya, dalamnya, terus selain itu juga aransemennya, karena itu kan pakai nggak tahu, saya ada ngerasa ada unsur-unsur Arabiknya yang dalam gitu di situ, petikan-petikan daun iya, gitu kan. Itu terus betul. eh, nada-nada yang dipilih dan powernya juga di lagu itu tuh kenceng banget rasanya, makanya saya bilang ini kompleks dan deep banget nih gitu. Iya, itu benar-benar banget. Makanya saya suka banget caranya Bayu tadi menginterpretasikan lagu ini karena memang semuanya saya ingin menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh gitu ya. Jadi eh, cara saya bernyanyi, kemudian saya masuk ke dalam aransemen yang sudah dirangkai dengan petikan gitar yang indah dari seorang Dewa Bujana gitu ya, dan kemudian sentuhan orkestra yang digubah oleh seorang Sandi Kanester dan Mhm. Rio Ricardo gitu, dan Rio kan memang kuat juga di permainan pianonya kan, jadi semuanya itu menjadi satu kesatuan yang saya harapkan utuh gitu ya, dan memang dari awal pun saya kan terus apa ya berdiskusi, berkonsultasi dengan penciptanya karena saya ingin betul-betul bisa memahami dan mendeliver lagu dan pesan lirik dari dalam single Sumpahku itu ini dengan tepat gitu ya, karena saya kan selama ini memang berusaha menyanyikan semua lagu itu dengan sepenuh hati gitu ya, dengan penuh Mhm. penghayatan, dan itu saya tidak ingin penghayatan saya salah gitu ya, salah interpretasi ataupun salah tangkap dari maksud yang sesungguhnya ingin disampaikan melalui lagu ini. Jadi kita memang sempat workshop dulu juga sama Bang Rian untuk Mhm. sebelum Bang Rian menciptakan lagu ini pun kita udah sempat workshop dulu gitu. Jadi memang ya kurang lebih seperti yang sudah Bayu sampaikan gitu. Jadi memang ini saya sangat-sangat berharap bisa relate dengan siapapun gitu loh Oke. untuk Eh, menyanyi. Secara tone lagu, Mbak, ini hampir sama yang dirilis di tahun 2022 kemarin juga, Rindu Ramadan. Yang itu kalau itu kan Ya, bertemakan religi ya. Tapi ini ya. ceritakan dengan apa ya, dengan storyline yang berbeda gitu. Tapi saya merasa vibes-nya dari lagu yang Rindu Ramadan sama lagu yang Sumpahku ini sama. Dan ternyata di balik itu semua orang-orang maestro semua ya. Ada Dewa Bujana, Sandika Nester. Pantesan tadi waktu saya Iya. lihat di YouTube, Mbak, itu kan ada komenannya Mas Dewa Bujana kan di situ kan. Memberikan sebuah Iya, apresiasi gitu. Oh, ternyata juga ikut terlibat di single ini. Mbak, tapi saya iya. mau Banyak narik sih. narik ke Mm-mm. belakang deh ini. Kalau nggak salah kan butuh waktu 2 tahun ya untuk sampai single ini is actually happen dirilis gitu kan. Dan prosesnya kalau nggak salah kan berawal dari Mas Rian yang tiba-tiba main ke rumah terus akhirnya workshop pakai gitar-gitar kopong Ya. santai segala macam. Itu bisa diceritain, Mbak, Mm-mm. kenapa yang akhirnya kembali lagi untuk apa ya, meramaikan industri musik Indonesia lagi gitu. Awalnya sih dari banyaknya desakan teman-teman, para sahabat, baik sahabat musisi, sesama penyanyi, para komposer, arranger, dan juga ternyata aku masih punya fans gitu ya, yang masih setia gitu, suka nanyain, ayo kapan dong bikin rilis single atau karya terbaru lah gitu ya. Jadi aku jujur termotivasi gitu kan, dan aku pikir juga pada dasarnya kan memang aku seneng seneng untuk bisa terus mengekspresikan Mhm. apa ya kesenian yang memang dari awalnya hobi gitu, terus kemudian aku menyadari ini ternyata passion aku memang di dunia tarik suara gitu, jadi aku ingin bisa terus juga berkarya menyapa Mhm. para sahabat dan para penggemar yang sudah setia menunggu
suara ataupun karyanya Frida gitu loh. Jadi awalnya sih itu sih Mas gitu, dan ya aku pikir memang perlu ya kita mengekspresikan Hmm. um, apa yang kita punya gitu ya, apa yang kita ingin sampaikan, dan mudah-mudahan bisa menghibur banyak orang dan bisa dinikmati dengan baik gitu. Jadi ya saya ingin terus berkarya lah, mudah-mudahan kesampaian untuk terus menyampaikan dan menghadirkan, mempersembahkan karya-karya terbaru berikutnya. Untuk itu butuh banget disupport sama semua orang ya, termasuk tentunya saudara-saudara. Mbak, Semua. saya mau nanya soal keterlibatan Dewa Bujana, Sandi Kanester. Itu akhirnya bisa gabung di proyek ini seperti apa Mbak ceritanya Mbak? Itu apakah memang keinginan dari Mbak Frida sendiri untuk penggarapan ini harus digarap sama dua orang ini dengan beberapa orang lainnya atau datang dengan sendirinya pada saat itu? Jadi kan awalnya dari yang kenapa aku collab sama Bang Rian dulu deh ya. Ya. Jadi kan Bang Rian itu kan kita kita kenal juga sudah banyak karya-karyanya yang sudah menjadi hits gitu. Aku selama ini begitu mengagumi karya-karyanya Abang. Abang juga selama ini rupanya juga mengagumi keberadaan aku gitu ya di industri musik gitu. Tapi kita kok baru menyadari nggak pernah ini ya gitu, nggak pernah kolaborasi bareng. Padahal kita tuh sebenarnya ada hubungan keluarga. Jadi kita suka ketemu di acara-acara keluarga gitu, tapi ya nggak pernah ngomongin tentang kerjasama untuk sebuah karya musik gitu. Jadi terus satu waktu kita yang, iya kok eh, kita belum pernah berkolaborasi ya gitu. Nah terus akhirnya pemilihan aransemen setelah melalui banyak diskusi dengan abang, akhirnya abang menyerahkan ke aku gitu ya untuk memilih arranger yang dirasa tepat untuk menyajikan karya ciptanya abang gitu ya. Nah pilihanku kenapa ke Mas Sandi Kanester dan Rio Ricardo lagi, karena kan sebelumnya untuk yang Rindu Ramadan aku udah kerja sama mereka kan gitu, dan itu aku ngerasa cocok gitu loh. Jadi tadi kan Bayu juga sempat bilang sebetulnya karakter lagu Sumpahku pun eh, masih ada benang merahnya lah seperti karakter lagu Rindu Ramadan gitu kan. Nah jadi karena lagunya memang punya karakter yang mirip, aku pikir kenapa aku harus dengan yang lain gitu kan. Kalau memang aku udah yakin mereka bisa mewujudkan aransemen musik seperti yang aku inginkan gitu. Nah, jadi akhirnya pilihanku kembali ke Sandi Kanester dan Rio Ricardo lagi gitu. Nah, kemudian untuk yang Mas Bujana tuh sebetulnya seru juga ceritanya karena awalnya kita nggak kepikiran untuk masukin gitar gitu kan, tapi terus kemudian eh, eh, pada saat menjelang aku rilis lagu ini tuh kebetulan ada beberapa event yang membuat aku jadi sering ketemu sama Mas Bujana gitu. Nah, terus di saat event-event itu berlangsung, biasa kan kita pasti ngobrol kan, lagi sibuk apa nih sekarang, lagi bikin apa gitu kan. Nah, terus kemudian Mas Bujana tahu bahwa aku sedang menyiapkan single terbaru Sumpahku ini. Nah, kemudian di situ kita ketemu lah untuk, wah ini kayaknya seru nih ada gitarnya Mas Bujana gitu di dalam single ini. Nah, jadi akhirnya eh, hadirlah eh, gitar Dewa Bujana atau petikan dawainya kita Dewa Bujana gitu sebagai special apa ya, appearance di dalam single Sumpahku gitu. Oke, berarti itu sebenarnya sih pas pada saat ketemu dengan Mas Dewa Bujana itu Mm, lagunya udah jadi Mbak. Terus begitu atau udah udah jadi ya. Berarti pas Mas Bujana masuk itu kayak bongkar lagi dong. Atau cuma nambah aja. eh sedikit dibongkar lagi menyesuaikan dengan karakter gitarnya. Aduh, Bayu ini kayaknya sangat mengulik lagu aku ya, jadi sangat sangat kayaknya bisa menebak-nebak terus historical dari sejarah lahirnya single Sumpahku gitu loh. Mm-mm. Iya sih gitu loh. Jadi awalnya tuh memang lebih ke orkestrasi sebenarnya gitu. Tapi ketika kemudian hadir petikan Mas Bujana kan menjadi sesuatu yang apa ya, yang berbeda dan jadi sentuhan baru gitu. Terus kita pikir ah asik juga sih gitu kan. Ada gitarnya Mas Dewa Bujana bisa jadi menambah poin yang sebelumnya nggak kita bayangkan gitu atau kita pikirkan, tapi dengan kehadiran ini kita senang banget gitu loh, kita benar-benar
bersyukur gitu kan ada petikannya Mas Bujana, jadi itu tadi menambah sentuhan baru gitu. Jadi ya udah kita sepakat untuk ya menyesuaikan sedikit aransemennya untuk supaya bisa blending gitu ya, bisa kawin lah musik awal yang di aransemen sama Mas Andika Nestor dan Rio Ricardo dengan kehadiran petikan dawainya Mas Bujana gitu. Wah, itu berarti prosesnya seru banget ya, Mbak ya. Maksudnya udah kebayang lagunya kejadiannya kayak begini, mau dirilis, terus tiba-tiba an occasional things, ketemu occasional event, ketemu Mas Dio Bujana, step in, terus bongkar lagi. Prosesnya kayak gitu seru ya, Mbak ya. Berarti so far ya. Seru, seru banget, seru banget, seru banget. Jadi itu memang bagaimana kita beradaptasi ya dengan sesuatu Betul. yang kemudian kita yakini itu memberikan sentuhan nilai positif gitu yang aku sih seneng banget ya bisa ada gitarnya Mas Bujana di dalam karya terbaruku ini karena kan ya kita semua siapa sih yang nggak tahu Mas Bujana gitu ya dengan Betul. kemampuan dan keindahan petikan gitarnya dia gitu yang dia mau gitu loh ikutan support di single aku ya seneng banget gitu kan jadi sangat bersyukur lah gitu dengan kehadiran semua nama-nama besar yang mau gitu dengan sukacita membantu Frida dalam rilis single terbaru Mbak, musik Sumpahku video ini. bakal keluar kapan kira-kira? Kenapa? Musik videonya bakal keluar kapan kira-kira? Em, Insya Allah sih dalam seminggu 2 minggu ini mudah-mudahan ya gitu. Hmm. Lagi diedit-edit dulu sama editornya. Yes. Jadi ya aku juga excited dan deg-degan gitu kan belum tahu. Jadi draftnya pun aku belum belum lihat gitu karena Ah, kemarin itu kan setelah syuting yang single Sumpahku, terus baru aja kemarin weekend hari Minggu dilanjut dengan syuting music videonya Rindu Ramadan kan bentar lagi udah mau Ramadan. oke, betul, Jadi betul, betul. Rindu Ramadan kan masih baru video lirik ya yang di Ya. YouTube aku. Nah, jadi makanya tolong ditunggu, makanya subscribe dong Wow. YouTube-nya Frida. Siap. Aku Oke, baru Mbak. membangun Ini karena berhubung ini. waktunya juga udah habis, mungkin 3 kata yang menggambarkan single Sumpahku ini. Eh, Cinta, Cinta, universal, universal, dan sejati. sejati. Wah, dalam sekali. Kalau begitu terima kasih sekali, Mbak Frida ya. Ditunggu loh Mbak nanti untuk single terbarunya kita ngobrol-ngobrol lagi. Seru banget ngobrol sama Mbak Frida. Aku juga senang banget dan seru bisa ngobrol sama Bayu bersama-sama Oke. Mas Mar. Oke, kalau begitu sama saudara yang penasaran sama singlenya Mbak Frida dengan Sumpahku, I'm gonna play it for you dan mulai hari ini sudah bisa di-request di Sonora Semarang. Please welcome Frida Luciana dengan Sumpahku. Siap. Terima Makasih ya. kasih, Mbak. Dengan senang hati, menyenangkan sekali obrolannya. Ditunggu Mbak single-single barunya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Nanti boleh dong ngobrol rindu Ramadan juga ya. Siap, dengan senang hati Mbak. Sehat-sehat selalu ya Mbak ya. Sama-sama. Sehat selalu. Salam buat semua di Sonora Semarang dan tentunya para saudara Semarang. Siap. Bye. Oke Mbak ya.